Halo guys, Assalamualaikum. Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, saya sama Robi Fikri. Dan saya Siva Azahra. Jadi di sini kita ingin memaparkan dari mata kuliah Statistika Ekonomi tentang modul 2 di SPSS versi 27. Langsung ke Jadi, videonya. oke guys, disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang one sample t-test. Langkah pertama, kita Excelnya di sini sudah ada data 25 orang, data tinggi badan. Kemudian kita copy paste. Kita copy, kita ke data view, ini kita pastekan. Kemudian kita ke variable view, namanya kita ganti menjadi tinggi badan. Kemudian kita ke data view, kita ke analyze, descriptive statistik, kita ke explore. Kemudian tinggi badannya ditaruh di dividend list, kemudian kita klik close. Kemudian di sini sudah kita centangkan normality plus with rate-nya. Kemudian kita klik continue. Di sini kita klik OK. Di sini akan muncul datanya yang dimana nilai signya di atas 0,005. Setelah itu kita kembali ke data tadi. Di sini kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian one sample t-test. Kemudian di sini tinggi badannya kita pindahkan ke test variabel, test value-nya kita 160, kemudian kita klik OK. Jadi di sini sudah keluar hasilnya one sample statistiknya, and di sini adalah jumlah sampel yang dipakai, yaitu 25 orang. Kemudian mean itu nilai rata-rata itu, yaitu 159,80. Kemudian standar deviation-nya 6,6. Kemudian standar error mean-nya 1,3. Oke baik, sampai di sini saya akan menjelaskan tentang independen sampel t-test ya. Di sini ada ekonomi terapan 12 angkatan 2017 dan akuntansi 43. Selanjutnya kita akan membuka SPSS-nya. Lalu kita klik di sini di bawah variabel nya. Lalu di sini name-nya kita tulis kelompok. Selanjutnya di sininya kita klik ukuran sepatu. Lalu selanjutnya kita klik, nah di sini kan desimalnya 2, kita ganti menjadi 0. Lalu di sini juga desimalnya ada 2, kita ganti jadi 0. Baik, selanjutnya di value-nya ini kita klik titik 3-nya. Lalu di value-nya kita klik lambang nomor 1. Di labelnya kita tulis ekonomi terapan 12 angkatan 2017. Lalu kita klik add. Lalu kita filenya kita klik lagi angka 2. Labelnya kita tulis akuntansi 43. Lalu kita klik add. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik ke data view. Lalu di angka 1 ini kita klik angka 1 sampai
Kita klik lambang ke 1 sampai angka ke 25. Selanjutnya di nomor 26 kita klik angka 2 sampai 50. Karena di sini sudah otomatis ya teman-teman. Sampai nomor 50. Setelah itu kita klik ke Excel, lalu kita klik di ekonomi terapannya, kita salin semua sampai 25. Lalu kita kembali spesiesnya, kita klik di sini. Nah, di sini sudah terdapat ya teman-teman angkanya. Selanjutnya kita ke akuntansinya. Kita salin dari Excel di bagian akuntansinya, yaitu sampai angka 1. Lalu kita salin lagi, kita copy paste. Nah, di sini udah angkanya ya teman-teman. Selanjutnya kita klik analisis, lalu kita klik ke confirming, lalu kita klik ke one sample ke independent sample test. Lalu di sini di kelompok kita masuk ke ukuran sepatu dulu, kita taruh di test variabel. Lalu di kelompok kita masukin ke grouping variabel. Nah, di sini ada given group, kita klik. Lalu di sini ada grup 1, grup 2, 2. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, jadi diketahui rata-rata ukuran sepatu dari mahasiswa ekonomi terapan adalah 39,16 rata-ratanya. Dan ini jumlah siswanya. Dan untuk standar deviation-nya itu 1,375, dan rata-rata ukuran sepatu dari mahasiswa akuntansinya ini 39,12, dan standar deviation-nya 1,787. Lalu di hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa ekonomi terapan dan mahasiswa akuntansi. Dan di bagian hipotesis satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa ekonomi terapan dan mahasiswa akuntansi. Jadi jika nilai signifikansinya atau nilai signya di atas 0,05, maka nolnya diterima dan HO-nya diterima dan HI-nya ditolak. Tapi jika signifikan atau signya di bawah 0,05, maka HO ditolak dan HI-nya diterima. Jadi dari hasil independent sampelnya, output independent sample di tes diperoleh nilai signifikan sebesar 0,2 di sini ya teman-teman. Nilai signifikannya 0,258 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya atau hipotesis 0-nya diterima dan hipotesis 1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa ekonomi terapan angkatan 2017 dan mahasiswa akuntansi. Oke, selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang pirate sample t-test. Di sini kita ke SPSS-nya, kemudian ke variable view-nya. Namanya kita masukkan ketika ujian, lalu bawahnya tidak ujian. Kemudian desimalnya di sini kita nolkan. Setelah itu kita ke data view, kita masukkan data yang di Excel. Ketika ujiannya kita masukkan di sini. Kemudian yang ketika tidak ujian ini sudah ada 25 data. Kemudian ke analyze, kemudian compare mix, kemudian pirate sample t-test. Di sini ketika ujiannya kita masukkan di variabel 1, dan ketika tidak ujiannya kita masukkan ke variabel 2. Kemudian kita klik option. Di sini kita isikan 95. Kemudian kita klik yang exclude access ini, dan kita klik continue. Kita klik OK. Di sini sudah keluar datanya dari tabel pirate sample statistik di atas. Dapat diketahui rata-rata jumlah jam belajar ujian yaitu 3,88 dengan standar deviasi 1,63, dan rata-rata jumlah jam belajar ketika tidak ujian yaitu 1,78 dengan standar deviasi 1,081. Kemudian interpretasinya dari hasil pirate sample correlation menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel sebesar 0,188 dengan signifikansi sebesar 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Kemudian hipotesisnya K0-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Satunya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Dari tabel hasil pirate sample test di atas diketahui jika nilai T hitung 4,877. Yang ini 4,871, dan probabilitas atau signifikansinya kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Maka dapat disimpulkan jika H0 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah jam belajar mahasiswa ekonomi terapan ketika ujian dan ketika tidak ujian. Oke, baik. Di sini kita akan lanjutkan tentang uji T-square. Yang selanjutnya kita buka ke Excel dulu. Kita salin dari dosen filler dan minat belajar ini sampai 30. Lalu kita klik ke SPSS-nya. Kita klik. Nah, lalu selanjutnya kita klik ke variable view-nya. Di sini name-nya kita ganti menjadi BK. Lalu di MB-nya lalu di name bagian keduanya kita tulis MB. Nah, di desimalnya kita ganti menjadi 0,
kita ganti menjadi 0. Dan di labelnya kita klik dosen killer. Dan yang keduanya kita klik minat belajar. Lalu di values-nya kita klik value-nya, kita klik angka 1. Di labelnya kita klik ya. Lalu kita klik add. Selanjutnya di value kita klik angka 2 dan di labelnya kita tulis tidak. Lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, ini udah semua. Lalu selanjutnya di minat belajar kita klik lagi sama yang kayak di atas. Di sini labelnya di add lagi value 2 dan di labelnya klik tidak. Lalu kita klik add lagi. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik ke data view. Lalu kita klik analis. Lalu kita klik ke deskriptif statistik. Ke cross tab. Lalu di rows kita klik dosen killer dan minat belajar kita taruh di kolom. Lalu selanjutnya kita klik statistik. Lalu kita checklist di T-square-nya. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat case processing summary-nya, yaitu rata-ratanya 30, persennya 100. Terus di cases missing-nya di rata-ratanya 0, lihat persennya 0, lalu di totalnya 30, di rata-rata di persennya 100. Lalu di dosen killer minat belajar cross tabulation itu terdapat terlihat kayak tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel dosen killer dengan variabel minat belajar. Nah, cara menafsirkannya misalnya pada baris kolom 1, pada baris 1 dan kolom 1 tabel cost terdapat angka 4. Nah, angka ini menunjukkan ada 4 mahasiswa yang menyatakan dosen killer mempengaruhi minat belajarnya. Pada mata kuliah statistik, di mana 4 mahasiswa ini menyatakan memiliki minat yang tinggi pada mata kuliah ini. Begitu terus cara menafsirkan untuk angka-angka yang lain. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari T-square test ya. Terus jadi rumusan hipotesis dari penelitian ini, HU ini tidak ada hubungan dengan dosen killer dengan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di HA-nya ada hubungan dosen killer dengan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Nah, jadi tuh dapat disimpulkan berdasarkan tabel dari output di atas diketahui nilai dari nilai ICE impulsif pada uji person T-square adalah sebesar 0,232. Maksudnya asimptotik ya, 232. Karena nilai asimptotik ini kurang atau di bawah dari 0,05. Maksudnya di atas dari 0,05. Maka berdasarkan dasar pengembangan di atas dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan dosen killer dengan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr.